Oke, selamat pagi viewers Facebook Mata Bicara TV. Senang sekali di pagi hari ini 27 Oktober 2020 kita berada di Dialog Pagi dan Mata Bicara TV terus menghadirkan hal-hal yang pantas Anda ketahui sekaligus memberantas hoax. Oke, ada tamu spesial pagi hari ini. Sebagaimana kita ketahui pada akhir September kemarin, Presiden Jokowi telah meresmikan jalan tol Manado Bitung, barang baru ya. Karena baru kali pertama kita melihat jalan tol ada di Sulawesi Utara. Karena selama ini kita melihat jalan tol ada di luar Sulawesi Utara. Nah, kita akan berbincang satu tokoh yang berkompeten untuk membicarakan hal ini. Di seberang kami saya kebetulan belum pernah lewat di jalan tol itu, baik sebelum diresmikan dan sesudah diresmikan. Saya belum pernah satu kali pun. Artinya ini mewakili masyarakat di Modoinding, masyarakat Bolomongondo, masyarakat Sangerta Laut yang belum pernah lewat di jalan tol itu. Nah, kalau mau tahu Pak, bisa Bapak urai kembali, walaupun memang sudah sering ditulis, panjangnya berapa? Kemudian aturan-aturan yang perlu masyarakat ketahui di jalan tol ini apa saja nih Pak Syor? Silakan. Ya, Bung Rey, jadi kita patut mengucapkan puji syukur ya. Karena tol ini udah cukup lama ditunggu masyarakat Sulut. Betul, ya, betul. Saya mulai tugas di sini 2016 dan mencoba mengupayakan agar tol ini kami semuanya agar bisa selesai, dan akhirnya setelah 4 tahun dan bulan lalu diresmikan oleh Bapak Presiden. Jadi masyarakat Sulut juga bisa berbangga ya, punya jalan tol, artinya kita udah masuk era modern lah, bahwa provinsi punya jalan tol yang dimana masyarakat bisa menghemat waktu cukup singkat, dan kategorinya ini tol ini cukup indah ya. Apanya yang indah nih Pak? Lawang, lihat pegunungannya ya, ada Gunung Kelabat di sisi kirinya, di kanan kita bisa lihat pantai ya pada kilometer tertentu. Makanya kami setiap tamu-tamu kami yang dari Jakarta, dari Kementerian PU ini katakan tol ini cukup indah. Bahkan waktu Pak Jokowi di sini juga menyampaikan tol ini sangat-sangat indah. Tidak kalah dengan tol lainnya yang ada di Jawa. Itu Pak. Untuk panjang jalan memang kami baru mengoperasikan 26 kilo. 26 kilo ya. Dari pintu tol pertama sampai di keluar ya. Dari total 40 kilo. Jadi sisanya memang masih ada sedikit kendala di lahan, tapi kami terus kejar agar tahun depan ya, mungkin Juni bisa selesai. Tapi saat ini masih 26 kilo, jadi masyarakat Sulut bisa menggunakannya dari ring road ya, dari gerbang tol Manado, paling ujungnya di Danau Wudu, keluar di Kek Bitung. Oke, Pak Syors, masyarakat ingin tahu pasti lagi ya, karena pendanaan jalan tol ini bukan sekedar untuk membeli satu rim kertas gitu ya, sangat besar dananya. Sumber-sumber dananya dari mana saja nih Pak? Ya, biasanya memang untuk pembangunan jalan tol itu sumber pembiayanya ada dua ya. Baik, ada dari pinjaman bank, itu 10% ya, kita pinjaman. Dan 30% itu dari modal pemegang saham, equity. Ya. Nah, ini yang memang konsepnya investasi kan, investasi, sehingga tol ini harus bertarif. Kenapa? Karena harus mengembalikan biaya investasi itu.
mengembalikan pinjaman-pinjaman itu beserta ya kita kena bunga juga. Itu konsep jalan tol yang Betawi. Ada Ya, baik. Sekarang kita langsung masuk ke pintu tol. Saya akan seolah-olah, dan memang betul baru kali pertama yang akan coba 1-2 hari ini mungkin. Apa yang perlu dipersiapkan? Karena di pintu gerbang itu apakah ada dijual tolnya atau sebagaimana? Apa yang perlu dipersiapkan memasuki jalan tol ini, Pak? Bung Rey, di sini memang dengan adanya tol ini memang ada gaya hidup baru bagi masyarakat Sulut. Artinya masyarakat Sulut sekarang jadi pakai electronic payment yang selama ini nggak pernah. Nah ini sudah apa ya? Sudah new normal juga nih. Sekaligus kita nggak pegang-pegang uang lagi kan? Iya. Nggak menunggu kembalian lagi ya. Itu kan kita harus berapa 20.000, dia ngasih 50 harus kembali lagi. Nah ini enggak. Dengan adanya tol ini kita menggunakan sistem elektronik payment ya. Kita bekerja sama dengan bank-bank himbara dan beberapa bank swasta, dan Bank Surut Go juga bantu kita lah berpartisipasi. Mana masyarakat yang akan menggunakan tol ini harus mempunyai kartu itu. Sampai saat ini kita bantu penjualannya di beberapa gerbang. Ya. Nah, tapi masyarakat juga kami ingatkan menggunakan satu kartu yang sama. Pada saat masuk harus ngetap, pada saat keluar juga harus ngetap di gerbang. Jangan pada saat masuk tap A, kartu A dari bank A, pada saat keluar pakai kartu bank B, nggak bisa. Harus dari pintu pertama memegang kartu yang sama gitu ya. Jangan ada transaksi berbeda gitu ya. Nah, karena pada saat pengguna jalan tol ngetap di pintu masuk, di kartu itu terrekod asalnya dari mana. Jadi tersimpan datanya bahwa misalnya dari gerbang tol Manado ngetap, nah, dia terrekod di gerbang tol Manado asal dari kendaraan itu. Oke. Pak Shores, misalnya dalam keadaan kemungkinan yang tidak diharapkan, pertama dia scan dengan satu kartu dari bank A gitu. Tiba-tiba kartu itu tercecer. Gimana jalan keluarnya untuk berada di pintu keluar? Memang ada petugas kami nanti bisa manual di gerbang. Jadi untuk kasus-kasus tertentu mungkin nanti seperti itu harus semacam ada berita acara ya untuk pengguna jalan tol sehingga bisa diketahui kenapa kartu itu hilang dan sebagainya. Ada berita acara ya. Bantu tugas di lapangan. Baik. Gitu. Oke. Baik. Viewers yang sementara menonton siaran langsung ini, saya masih berbincang dengan Dirut PT Jasa Marga Manado Bitung, Pak Shores Manurung. Informasi-informasi menarik bisa Anda tangkap langsung. Ini resmi. Sekali lagi nanti kalau ada yang mau bertanya, kami akan layani untuk yang menulis pada siaran langsung ini. Kalau nanti via YouTube mungkin agak terlambat, tetapi silakan untuk menulis pertanyaan di kolom komentar. Silakan ya. Baik, Pak Shores,
Ada berapa akses pintu masuk di jalan tol ini? Ya, kita ada 4 lokasi ya. Ya, dari Manado itu dari Ring Road, Ya, terus di Air Madidi, Air Madidi. ya, 10 km dari Manado, itu kita siapin juga Ya. simpang susun untuk keluar. Ya, Terus di Kauditan, Kauditan. itu di 20 km dari gerbang tol Manado, ya, itu juga kita siapin simpang susun, dan yang paling jauh saat ini di Danau Wudu, Donowudu ya. ya, KM 26. Oke, Itu keluar langsung ke Kek Bitung. 4 Nah, pintu ini keluar. memang salah satu upaya kita untuk memfasilitasi ini ya, industri ya di Kek Bitung itu, supaya ya kita harap dengan adanya tol ini ya akan ada investor-investor. Siapkan e-tol itu, kartu itu minimal berapa supaya tidak apa ya, tidak minus untuk scan-nya. Ya. Memang dengan SK Menteri PU yang baru, itu tarif tol sudah ditetapkan, Bung Rey. Jadi nilainya Rp1.111 Rp1.111 per kilometer gitu ya. Dan kalau jarak terjauh 26 kilo, itu kan ke Danau Wudu 26 kilo. Kalau kali 1.111 dapat hitung-hitungannya 29.500. Dibulatkan Jauh ya. Dibulatkan 30.000. Enggak, tetap 29.500. Oh ya, karena itu elektronik ya. Ini kelebihannya karena kita udah pakai kartu ya. Nggak ada kembalian-kembalian. Kalau Ya. cash mungkin harus digenapin 30 kan. Ya. Jadi total untuk 26 km ini sekitar 29.000 sekian ya. Ya. 29.500. Oke. Sehingga pengguna jalan tolong antisipasi keluarnya di mana, ya. Kalau keluarnya di terjauh ya minimal kartu harus punya nilai sekitar 10.000. Oke. Pak Syors. Kalau keluar di Air Madidi itu sekitar 11.000. 11.000 ya. Jadi, ya. Kalau di Kauditan keluarnya berapa rupiah ya? Kalau di Kauditan, sebentar saya lihat. Untuk keluar Air Madidi 12.000, keluar di Kauditan 23.000. 23.000 ya. Oke. Nah, publik ingin tahu. Satu ya, Iya. Iya. Golongan 1. Ya, untuk satu mobil dengan kapasitas Enggak, golongan 1 itu untuk sedan, Iya. pickup, minibus. Tapi kalau untuk kontainer sudah berbeda. golongan 2, 3, 4, 5 lain lagi. Ya. Oke. Masyarakat ingin tahu Pak Syors, angka 111.000 itu, sorry, 1.111 itu hitung-hitungannya dapat dari mana dengan aturan ini? Ya, jadi kalau kita mau usahakan jalan tol, kita ada hitungan bisnis plan, Bung Rey. Hitungan bisnis plan itu sudah menghitung ancer-ancer trafficnya kira-kira berapa, ya, terus inflasi tahunan berapa yang akan mempengaruhi kenaikan tarif tol, dan juga nilai investasinya. Hitungan itulah yang menyebabkan muncul angka tersebut. Artinya di PPJT kita asumsi IRR-nya, internal rate of return-nya, itu sekitar 12%. Nah, itu yang harus kita targetkan tercapai. Oke. Kalau dengan bahasa ekonomi, kapan bisa BEP atau dapat untung untuk tol Manado Bitung ini? Ya, memang target kita memang untuk sehari itu 14.000, Bung Rey. 14.000 kendaraan? Sorry. Memang. Ya. 14.000 Ya. kendaraan per hari. Nah, sementara waktu tol ini masih belum bertarif, ya, selama sebulan ini hitungan kita yang kita dapat
kendaraan yang masuk sekitar 8.000 sampai 9.000 kendaraan per hari. Ya. Masih ada minus sekitar 5.000 ya, 5.000 kendaraan. Ya. Apa Nah, karena ini memang boleh- masih pandemi gitu ya? Ya, Ya. kita harapkan seperti itu. Mhm. Dan yang kedua, biasanya kalau udah bertarif turun lagi. Ya, mungkin kita 40% atau 50% dari Mhm. ini ya, Mhm. dari sebelum bertarif. Nah, Gitu ya. Oke. ini tantangan. Mhm. Pak Syors, sejak diresmikan Pak Jokowi akhir September lalu, sesuai data yang terekam, sudah berapa kendaraan yang sudah lewat di jalan tol ini? Total, non tarif ini ya? Total Ya. itu kemarin Mhm. 170 ribuan kendaraan. 170 rian, ya. Dengan masih minus 5.000 ya, masih sekitar 9.000 per hari gitu ya? Mhm. Iya, Ya. iya. Benar itu. Paling tinggi itu Sabtu Minggu. Oh, karena weekend Manado Bitung ya, warga Manado dan sebaliknya. Benar. Mhm. Mungkin juga karena tol baru ya, banyak orang yang mungkin pengen lihat tol ini ya pada hari Sabtu atau Minggu. Hmm. Mungkin. Ada yang banyak berhenti di tengah tol nggak gitu untuk foto-foto? Karena ini kan pemandangan baru gitu. Iya, itu udah sering ya. Mhm. Petugas patroli kami juga Mhm. menemukan kadang-kadang berhenti di pinggir untuk ambil foto. Mhm. Nah, ini berbahaya sebenarnya ini. Sudah kami Masih dipersilakan untuk foto-foto atau sudah ada aturan baru untuk melarang mereka? Nah, tentu udah nggak bisa, Bung Rey. Mhm. Bagi viewers mata bicara, Ya. ya janganlah berhenti di pinggir untuk ambil Ya. foto. Ini membahayakan bagi mereka Ya. dan bagi pengguna jalan tolnya yang lain. Oke, Gitu. baik pemirsa, viewers Mata Bicara TV, ini penting untuk diketahui karena dari pantauan yang ada banyak yang berhenti di tengah jalan tol untuk foto-foto. Oke, kita dengarkan lanjut dari Pak Syors. Pak Syors, ini kan kita bicara optimisme pembangunan daerah dan tentunya ada income untuk negara dan dikembalikan juga untuk pembangunan di masyarakat. Target Anda pada tahun berapa ini bisa dapat untung jalan tol Manado Bitung? Ya, kalau kita hitung-hitungan kasar itu tahun itu kita baru ada laba bersih. 12 tahun sudah lewat BEP ya. Jadi sekitar tahun 2000. Kalau BEP-nya mungkin kalau kita hitung-hitung 39 tahun. 39 tahun ya. Wah. Ya, hampir akhir masa konsesi. Ya. Tapi di 12 tahun ke depan maksud Anda? Ya, itu laba bersih. Artinya kita 12 itu biasa di mana-mana untuk jalan tol. Untuk 8 sampai 12 tahun itu biasanya istilahnya berdarah-darah dulu. Artinya pendapatan itu belum menutupi pengeluaran. Pengeluaran kita kan ada untuk operasional, ada untuk pengembalian pinjaman bank, pengembalian utang pokok, bunga. Nah, itu hitung-hitungan kita, laba bersih kita baru sekitar 12 tahun kemudian, dan sedangkan BEP-nya sekitar 39 tahun. Ya. Sama juga dengan beberapa jalan tol ya di luar Pulau Jawa gitu ya. Kalau di Jawa memang sedikit lebih cepat ya, laba bersih bisa sekitar 8 tahunan, bisa langsung, itunya mungkin lebih cepat. Ya tetaplah kita optimis, supaya dengan adanya tol ini, industri-industri baru. Ya, kita berharap gitu. Ya, dari non-tarif kemarin itu kendaraan apa yang bisa tercapai targetnya bila sudah berbayar? Ya, memang dominan kendaraan kecil ya, Bung Rey. 97% itu kendaraan golongan 1 ya, sedan, pickup, bis, seperti itu yang dominan. Kalau truk, kontainer itu kita hitung-hitung masih 3%. Oke, iya. Masih kecil. Baik, Pak Syors, kalau saya melewati jalan ring road, ada beberapa titik dan bahkan banyak titik tidak punya lampu gitu, sangat gelap sehingga kita harus memasang lampu jauh gitu.
Bagaimana fasilitas yang tersedia di jalan tol Manado Bitung ini sepanjang 26 km pertama? Ya, ini memang perlu kami sampaikan juga ya. Artinya sebenarnya konsep jalan tol luar kota, ini kan jalan tol luar kota ya, dari Manado ke Bitung, ini masuk tol luar kota. Nah, di tol luar kota memang tidak diharuskan untuk memasang lampu sepanjang jalan tol. Berbeda kalau Bung Rey lihat di tol dalam kota seperti Jakarta, memang sepanjang jalan tol ada lampu. Sangat terang. Tapi untuk tol luar kota, itu tidak. Lampu itu adanya penerangan itu di daerah gerbang tol dan di daerah simpang susun. Nanti bisa lihat sendiri kalau masuk ke jalan tol kita, daerah simpang susun pasti terang, ada lampu. Itu pasti, seperti yang di beberapa titik ini ya? Iya. Bisa kita lihat kayak tol Cipularang ke arah Bandung, ya, itu sepanjang jalan tol memang nggak ada lampu. Sehingga memang di beberapa sepanjang jalan itu kita tambahkan reflektor, itu ada ya yang kayak mata kucing lah istilah masyarakat awam, yang kalau dikenain lampu itu mantul. Oke. Pak Syors, saya baca kemarin di informasi yang sempat saya baca bahwa kecepatannya 60 sampai 80 km per jam di range ini ya. Masyarakat ingin tahu kenapa harus di range seperti ini, tidak bisa lebih dari 80 km per jam. Karena pengalaman teman-teman katakan saya sementara 100 km per jam gitu. Ya memang pada saat mendesain jalan biasanya kita ada konsep namanya kecepatan rencana. Kecepatan rencana inilah yang menentukan jalan itu kemiringannya seperti apa, terus radiusnya seperti apa, itu akan menentukan kecepatan rencana sekian akan menentukan lebar lajur berapa. Nah ini memang konsepnya desain kita 60 sampai 80 km per jam. Makanya teman-teman mungkin untuk yang kecepatan 100 ya coba mulai dikurangin kecepatan kendaraannya untuk keselamatan pengguna jalan tol. Memang tidak ada sanksi ya, walaupun mungkin sudah ada potret foto untuk merekam kecepatan sudah melampaui 80 km per jam gitu. Belum ada sanksi. Ya, memang. Tapi dari kepolisian memang kemarin kita akan melengkapi juga semacam speed gun ya, speed gun. Untuk, melihat kecepatan dari pengguna jalan. Karena di beberapa ruas tol di Jawa juga sudah ada alat speed gun yang melihat kecepatan itu. Ya, Pak Syors, masih seputar fasilitas di jalan tol ini ya. Bagaimana dengan rest areanya? Ya, rest area memang kami lagi membangun ya, memang masih memberikan konsep yang menarik bagi pengguna tol. Artinya nanti kita semacam tempat nyantai-nyantai bagi masyarakat Sulut lah. Jadi daerah, jadi titik daerah pariwisata sementara nih Pak ya. Ya, kita harapkan seperti itu. Dan tentunya kita juga akan melibatkan UMKM lah dari masyarakat Sulut. Rencananya titik rest area di sebelah mana nih Pak Syors? Rencananya pada kilometer berapa? KM 4. Masih daerah Air Madidi barangkali ya? Seputar Air Madidi gitu ya? Ya. Masih seputar Air Madidi gitu ya? Baik, oke, kita di menit-menit terakhir Pak Syors, mungkin ada catatan atau hal penting apa yang perlu diketahui masyarakat Sulawesi Utara atau masyarakat dari mana saja luar Sulawesi Utara yang akan datang menggunakan jalan tol ini dari Bitung ke Manado dan sebaliknya. Hal penting apa yang perlu kita ketahui? Ya, makasih Bung Rey. Jadi bagi viewers Mata Bicara, kami sampaikan bahwa tol ini sudah beroperasi 24 jam. Ya, artinya bukan seperti fungsional lagi yang beroperasi cuma siang hari. Ini sudah beroperasi full 24 jam dan tanggal 30 Oktober hari Jumat pukul 00 memang sudah akan diberlakukan tarif
tol. Ya. Tolong masyarakat memastikan punya cukup, dan juga kami memastikan rambu-rambu di sepanjang jalan tol. Halo, Pak Syors. Oke, catatan terakhir tadi Anda terputus di mulai beroperasi dengan tarif. Silakan bisa dilanjutkan. Oh iya, kami sampaikan ke viewers Mata Bicara bahwa tanggal 30 Oktober Jumat pukul 00 tengah malam itu tarif sudah diberlakukan. Hanya sudah keluar SK Menteri PUPR terkait tarif jalan tol Manado Bitung. Jadi tolong masyarakat Sulut yang akan menggunakan tol, perhatikan saldo kartunya, kartu pembayarannya supaya tidak kurang. Baik. Ya. Perlu kami informasikan jarak terjauh ke Danau Udu tarifnya 29.500 untuk golongan 1. Oke. Ya. Nah, untuk golongan 2, 3 itu truk bersumbu 2 dan 3 itu terjauhnya 44.000. Untuk golongan 4 dan 5, truk bersumbu 4 dan bersumbu 5 itu 58.500. Oke. Demikian, Bung Rey. Baik. Oke. Terima kasih Pak Syors. Suatu waktu saya akan menggunakan pertama kali. Kalau berkenan Pak Syors bisa menemani saya untuk bisa wawancara lagi di jalan tol ya, Manado Bitung atau sebaliknya. Oke. Pak Syors, terima kasih, sukses untuk Anda dan keluarga bersama staf yang ada di PT Jasa Marga Manado Bitung. Selamat pagi Pak Syors, sukses, tetap semangat. Oke. Sukses. Baik. Dan viewers Mata Bicara TV, demikian perbincangan kami secara spesial dengan Pak Syors Manurung, Direktur Utama PT Jasa Marga Manado Bitung. Semoga hal-hal yang menarik yang Anda bisa simak tadi sekaligus melengkapi informasi untuk Anda yang akan menggunakan jalan tol Manado Bitung ini. Ini satu potensi untuk percepatan pengembangan ekonomi di Sulawesi Utara. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Redi Sumual menyampaikan terima kasih, selamat pagi dan tetap